Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafa Setia Ramadan dengan NIM 24064122. Saya di sini ingin mengumpulkan sebuah PowerPoint tugas untuk UTS yang diampu oleh Ibu Wahyuningsi MPD dengan materi yang berjudul Bahasa Baku dan Tidak Baku, Fonologi, Morfologi, dan Wacana. Pernah nggak kamu bingung pas nulis atau ngomong, ini kata yang benar atau enggak sih? Nah, itu karena dalam bahasa Indonesia ada dua jenis bahasa yang sering kita pakai, yaitu baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan aturan resmi, biasanya dipakai di situasi formal, seperti nulis makalah, pidato, atau mengisi formulir penting. Kalau bahasa tidak bakunya yaitu kebalikannya. Ini yang biasa kita pakai sehari-hari, lebih santai dan nggak terlalu mikirin aturan bahasa. Ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku yaitu sesuai dengan aturan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, nggak dicampur dengan bahasa daerah. Dan yang ketiga, dipakai buat hal-hal resmi serta tulisan dan ucapannya jelas. Ciri-ciri bahasa bakunya yaitu kadang ada campuran bahasa daerah. Yang kedua, dipakai saat ngobrol santai. Yang ketiga, nggak harus sesuai aturan resmi. Dan yang terakhir, sering kita dengar di medsos, obrolan, atau chat. Terus yang ada contoh bahasa baku dan tidak baku. Contoh bahasa bakunya seperti saya tidak tahu, kami akan berangkat besok pagi, dan dia sedang belajar di perpustakaan. Contoh bahasa tidak baku yaitu gue nggak tahu, kita mau pergi besok, ataupun dia lagi belajar di perpus. Kapan kapan menggunakan bahasa baku dan tidak baku yang tepat? Menulis bahasa baku yaitu saat menulis surat resmi, saat presentasi akademik, saat berbicara di depan umum secara formal, dan saat menulis artikel ilmiah. Bahasa tidak bakunya yaitu saat ngobrol dengan teman, saat catatan di WhatsApp, saat memposting di sosial media, dan membuat karya sastra yang santai. Kesimpulan dari bahasa baku dan tidak baku, yaitu intinya dua-duanya penting kok. Kamu cuma perlu tahu kapan dan di mana harus pakai bahasa yang baku dan kapan boleh santai pakai yang tidak baku. Yang penting, komunikasimu nyampai dengan baik. Yang kedua, ada fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, khususnya cara bunyi itu diucapkan dan fungsinya dalam suatu bahasa. Singkatnya, fonologi itu ilmu tentang suara dalam bahasa. Ada fungsi fonologi, yaitu memahami bagaimana bunyi membentuk kata, membedakan makna kata dari segi bunyi, membantu pengucapan yang tepat dalam komunikasi. Terus, fonem dan jenis fonem. Fonem yaitu satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang bisa membedakan arti. Contoh B dan P. B ada batu dan P ada patu. Yaitu artinya beda karena beda fonem. Jenis fonem yaitu ada fonem vokal, bunyi huruf hidup A, I, U, E, O. Yang kedua, ada fonem konsonan, bunyi huruf mati B, C, D, F, G, dan lain-lain. Yang ketiga, diftong, yaitu gabungan dua vokal dalam satu suku kata. Contoh, A, I untuk pantai dan AU untuk pulau. Terus ada fonetik, fonemik, asimilasi, dan disimilasi. Fonetik yaitu cara bunyi dihasilkan secara fisik, misalnya suara K di kita. Fonemik, peran bunyi dalam membedakan makna kata. Misalnya K versus G. Terus ada asimilasi, yaitu perubahan bunyi jadi mirip bunyi lain. Contoh, men ditambah pukul, jadinya memukul, bukan menpukul. Disimilasi, yaitu perubahan bunyi agar beda dari bunyi sejenis. Contoh, jarang, tapi bisa muncak di dialog. Terus ada intonasi, tekanan, dan jeda.
Fonologi juga membahas hal-hal seperti intonasi, yaitu naik turunnya nada suara, tekanan, bagian kata yang diucapkan lebih kuat, dan jeda, yaitu berhenti sejenak antara kata atau frasa. Kenapa fonologi itu penting? Yaitu bisa membantu kita mengucapkan kata dengan benar, membantu orang lain memahami maksud kita, penting buat pembelajaran bahasa dan sastra. Fonologi itu ibarat fondasi dalam bahasa. Kalau kita ngerti cara kerja bunyinya, kita bisa lebih jago bicara, nulis, dan ngerti bahasa dengan kisah lebih dalam. Yang ketiga, ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata. Jadi, morfologi itu membahas gimana kata dibentuk dari bagian-bagian kecil yang punya arti. Namanya morfem. Morfem dan jenis-jenis morfem. Morfem adalah satuan terkecil dalam bahasa yang mempunyai makna. Contoh, berlari. Terdiri dari morfem ber ditambah kata lari. Terindah. Terdiri dari kata ter ditambah idah dan ah. Terus ada morfem bebas. Morfem bebas bisa berdiri sendiri. Contohnya makan, tidur, pergi. Dan yang kedua ada morfem terikat, yaitu harus menempel ke kata lain. Contoh me, ber, kan, dan i. Proses pembentukan kata. Dalam morfologi, kata bisa dibentuk lewat beberapa proses. Ada 4 proses. Yang pertama yaitu afiksasi, penambahan imbuhan. Yang kedua, reduplikasi, pengulangan. Yang ketiga, komposisi, penggabungan kata. Dan yang terakhir ada konversi, perubahan kelas kata. Di sini kita membahas afiksasi terlebih dahulu. Afiks yaitu imbuhan. Jenis afiks ada prefiks awalan, sufiks akhiran, infiks sisipan. Konfiks yaitu gabungan awalan ditambah akhiran. Contoh afiksasi: me ditambah tulis menjadi menulis, ber ditambah kerja menjadi bekerja, ke-an ditambah adil menjadi keadilan, per-an ditambah nikah menjadi pernikahan. Yang kedua ada reduplikasi dan komposisi. Reduplikasi yaitu pengulangan kata. Reduplikasi seperti kata diulang, bisa untuk makna jamak, intensitas, dan lain-lain. Contoh anak menjadi anak-anak, rumah jadi rumah-rumah, sayur jadi sayur mayur. Komposisi yaitu gabungan kata. Gabungan dua kata jadi satu makna baru. Contoh meja ditambah makan menjadi meja makan. Kan itu bisa digabungkan, bisa menjadi komposisi. Contoh yang kedua ada mata ditambah pelajaran menjadi mata pelajaran. Dan contoh yang terakhir ada tanggung ditambah jawab menjadi tanggung jawab. Konversi. Dan yang terakhir ada konversi, yaitu perubahan kelas kata. Kata berubah fungsi atau tipenya. Contoh kerja yaitu kata kerja. Pekerjaan berubah menjadi kata benda. Cepat, kata sifat mempercepat berubah menjadi kata kerja. Kenapa morfologi penting? Karena membuat kita paham cara kerja bahasa, membantu nulis dan ngomong lebih tepat, berguna dalam belajar bahasa baru atau nulis kata kerja. Dan yang terakhir ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lebih lengkap, mencakup satu atau lebih kalimat yang membentuk suatu makna utuh. Dapat berupa lisan maupun tulisan. Contoh percakapan, pidato, artikel, cerpen, dan lain-lain. Ciri-ciri dan jenis wacana. Ciri-ciri wacana ada 4. Yang pertama yaitu memiliki struktur dan konteks. Yang kedua, terdiri dari satuan yang lebih besar dari kalimat. Yang ketiga, memiliki kohesi, yaitu kesatuan bentuk, dan koherensi, yaitu kesatuan makna. Dan yang terakhir ada
mengandung tujuan komunikasi. Jenis-jenis wacana ada 5. Yang pertama yaitu naratif, yang artinya menceritakan peristiwa atau kejadian. Deskriptif, yang artinya menggambarkan objek secara rinci. Yang ketiga eksposisi, artinya menjelaskan atau menguraikan suatu hal. Yang keempat argumentatif, artinya menyampaikan pendapat dan alasan. Yang kelima persuasif, membujuk atau memengaruhi pembaca atau pemirsa. Struktur dan unsur pembentuk wacana. Struktur wacana yaitu ada pembukaan, orientasi, isi, komplikasi atau rangkaian peristiwa, dan ada penutup, resolusi atau penegasan. Terus unsur pembentuk wacana ada 4, yaitu kohesi, artinya hubungan bentuk antar bagian, koherensi, artinya hubungan makna antar bagian, konteks, artinya situasi atau latar penggunaan wacana, dan yang terakhir tujuan komunikasi. Analisis dan contoh analisis wacana. Analisis wacana adalah kajian atau studi tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks nyata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk memahami makna yang tersembunyi, struktur teks, hubungan sosial, kekuasaan, ideologi, serta konteks situasional di balik suatu wacana. Di sini ada satu contoh, yaitu contoh pidato politik. Misalnya, dalam pidato seorang calon presiden, yaitu pidatonya, kita akan membawa perubahan besar untuk rakyat Indonesia, untuk rakyat kecil. Maaf salah. Kesimpulan dari wacana yaitu, wacana adalah satuan bahasa yang kompleks dan bermakna. Penting dalam memahami komunikasi lisan dan tulisan. Analisis wacana membuka wawasan tentang penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Enjoy your life dan jangan lupa bersyukur. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.